आइसक्रीम खा के जल्दी आना। आजा आजा, कम कम कम। Di awal memperlihatkan seorang pria bernama Raghav, ini bengetnya, yang datang ke Hyderabad bersama dengan anak buahnya untuk menculik seorang gadis dari lokasi syuting bernama Sia. Gak pakai jabrik, ini parasnya. Diketahui bahwa Raghav telah lama mencintai Sia, dan ia pun rela melakukan apa saja demi gadis yang dicintainya itu. Akan tetapi berbanding terbalik dengan Sia yang tidak sedikit pun mencintainya. Karena tidak terima, Raghav pun memutuskan untuk menculik Sia. Ayah Sia bernama Kurana yang mengetahui penculikan anaknya itu pergi ke kantor kepolisian dengan ditemani oleh produser Sia. Akan tetapi pihak kepolisian tidak mau mengatasi kasus tersebut karena tahu siapa itu Raghav. Sama halnya dengan menteri yang dimintai tolong oleh Kurana karena Raghav memanglah sangat berpengaruh di sana. Tak ingin berputus asa dengan hal tersebut, Kurana akhirnya berpikir mengenai satu-satunya orang yang dapat menolong dirinya. Dan orang itu adalah Roni, mantan pacar Sia. Ini wajahnya. Dan inilah Bagi. Seperti ada masalah di antara mereka, Kurana tidak menemui Roni secara langsung, melainkan hanya produsernya lah yang mendatangi Roni untuk mengatakan permasalahannya dan menjanjikan imbalan uang jika Roni mau menolongnya. Roni sendiri yang awalnya menolak akhirnya bersedia dengan alasan untuk uang. Karena pada saat itu Roni memang sangat membutuhkan uang untuk operasi sabu bocah yatim piatu yang Roni rawat, dan kini harus dirawat di rumah sakit. Roni pun berangkat ke Thailand dengan menggunakan pesawat, dan ketika di dalam pesawat kita diperlihatkan flashback ke dalam masa lalu Roni. Roni yang berada dalam kereta tak sengaja bertemu dengan Sia, di mana keduanya harus terlibat sebuah perdebatan kecil saat itu. Melihat Sia untuk yang pertama kalinya membuat Roni begitu terkagum, sama halnya dengan Sia itu sendiri. Namun sayang saat bertemu mereka belum sempat berkenalan, karena Roni harus tertinggal kereta di saat kereta itu kembali berjalan. Perjalanan Roni sendiri ternyata menuju sebuah tempat pelatihan seni bela diri di Kerala. Dan dengan tingkah konyolnya ia memberikan sebuah surat kepada guru suami, di mana di dalam surat itu mengatakan bahwa ayah Roni yang sudah meninggal mempercayakan guru suami untuk merubah Roni yang seorang pemberontak untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Raghav sendiri merupakan juara seni bela diri dan ternyata anak dari guru suami. Dan ia datang ke kota Kerala juga pada saat itu untuk menjadi kapten dalam lomba perahu Palam Kali, dan merupakan lomba perahu khas Thailand yang diselenggarakan setiap tahunnya. Dan di tahun kali ini pun Raghav untuk ketujuh kalinya dapat kembali memenangkan perlombaan tersebut. Scenes berpindah ketika saat hujan Roni kembali bertemu lagi dengan Sia, yang memang suka menikmati hujan. Dan dalam pertemuan itu mereka berjanji jika mereka bertemu kembali di mercusuar ketika hujan, itu berarti ada sesuatu yang sama di antara mereka. Di keesokan harinya, Roni yang kini menjadi murid guru suami mulai diberikan beberapa ajaran dasar. Kemudian di suatu hari hujan kembali turun. Baik Roni ataupun Sia bahagia melihatnya. Dan di tempat Sia sendiri ia malah kedatangan Raghav yang bermaksud ingin melamarnya. Namun Sia sendiri malah pergi menuju mercusuar. Sedangkan lamaran itu diterima oleh ayah Sia karena iming-iming uang dari Raghav. Roni dan Sia sama-sama berada di mercusuar, namun keduanya berada di tempat yang berlawanan. Beruntung kebiasaan Sia yang selalu memaki ketika hujan berhenti membuat Roni menjadi tahu keberadaannya. Sejak hari itu mereka pun menjadi sepasang kekasih.
Dan sebagai tanda dari hubungan tersebut, Sia memberikan cincin pemberian ayahnya kepada Roni. Kemudian sepulangnya Roni dari kencannya dengan Sia, ia ternyata sudah ditunggu oleh guru suami yang menasihatinya untuk bisa mentaati peraturan di perguruan tersebut dan tidak bersikap seenaknya. Guru suami menjelaskan tentang bagaimana perguruan tersebut dan seni bela diri yang ia ajarkan. Guru suami ingin supaya seperti apapun jalan yang Roni pilih, Roni harus mampu untuk terus berlari. Lalu ketika guru suami mulai melakukan penyerangan, Roni pun baru menyadari bahwa teknik dasar dari seni bela diri tersebut sudah ia pelajari dari hari pertama ia datang ke perguruan. Hari demi hari Roni jalani dengan berbagai latihan. Dari awalnya ia belum terlalu mengerti mengenai berbagai teknik bela diri, hingga tak butuh waktu lama Roni pun dapat cukup mempelajari itu. Di lain hari, Shin memperlihatkan Roni sedang berbelanja bertemu dengan ayah Sia. Kemudian ayah Sia yang melihat cincin Sia yang ada pada Roni, menyadari jika Sia mencintai Roni. Dan karena tidak ingin kehilangan tambang uangnya, Kurona memberitahu hal tersebut kepada Ragab. Karena mendengar perbincangan anaknya dengan ayahnya Sia, guru suami pun malah menentang hal tersebut. Sedangkan Ragab yang tidak mau ditentang malah membunuh guru suami dengan meracuni makanan yang diberikan kepada ayahnya itu. Sedangkan di jalan anak buah Ragab berusaha untuk menculik Sobu. Roni sendiri berusaha untuk mengejar mereka, dan ketika Roni melihat Sobu terluka, seketika ia menjadi marah dan mulai menghajar mereka. Setelah anak buahnya habis, Ragab pun turun tangan dan menghajar Roni dengan seni bela diri yang ia kuasai depan orang-orang di pasar. Dan Roni yang baru belajar pun harus kalah terlebih dahulu. Kembali ke masa sekarang, Roni yang sudah sampai di Thailand dengan dibantu supir taksi buta dari India, ia pun menuju klub tarung milik Ragab. Di klub tersebut, Roni sengaja menantang petarung yang paling kuat dan dapat mengalahkannya hanya dengan satu tendangan. Hingga hal tersebut pun mendapat perhatian dari tim, salah satu tangan kanan Ragab yang bertugas menjalankan klub tersebut. Kemudian Shin kembali flashback memperlihatkan bagaimana Roni dan Sia yang bertengkar karena dapat diadu domba oleh Kurana. Roni memutuskan untuk pergi dari Kerala, sedangkan Sia yang dibohongi ayahnya dengan menyangka Roni melepaskan cincinnya menjadi begitu benci kepada Roni dan enggan untuk menemuinya. Dari itulah alasan mengapa kini mereka berdua menjadi berpisah. Kemudian di keesokan harinya, tim yang bersama dengan anak buahnya mendatangi rumah supir taksi untuk mengajar Roni. Roni dapat dengan mudah menodongkan tim dengan pistolnya sendiri, dan Roni pun menanyakan tentang keberadaan Biju. Singkatnya, Roni sudah berada di tempat Biju. Biju mengatakan bahwa sangat mustahil untuk menyelamatkan Sia, karena tempat itu begitu ketat dengan pengamanannya. Dan di tengah obrolan mereka, Biju mendapati jika Sia masuk rumah sakit, di mana hal itu pun menjadi kesempatan Roni untuk menyelamatkan Sia. Roni pun mendatangi rumah sakit tempat Sia dirawat, dan ia menyamar menjadi dokter hingga ia pun dapat memasuki kamar tempatnya dirawat, tanpa disadari oleh anak buah Ragab. Akhirnya Roni pun dapat membawa Sia, dengan Sia yang memakai baju seorang suster untuk mengelabui anak buah Ragab. Akan tetapi tak lama itu keduanya malah berpapasan dengan Ragab yang langsung menyadari siapa mereka. Sebagai upaya melarikan diri, Roni pun menyandra Sia, hingga Ragab dengan terpaksa membiarkan mereka berdua untuk meloloskan diri. Lalu dengan dibantu supir taksi, Roni dan Sia pun dapat lolos dari mereka dan pergi dari Thailand dengan menumpang perahu milik teman dari si supir taksi. Kemudian keduanya sampai di sebuah pulau. Ketika hujan turun, Sia melihat bahwa cincinnya itu masih tetap Roni pakai. Hingga Sia pun akhirnya menyadari kebenarannya. Ketika Roni kembali menjelaskan hal yang terjadi, Sia pun merasa bersalah. Tiba-tiba anak buah Ragab datang untuk menghajar Roni.
Dan Roni pun terlihat kewalahan untuk melawan mereka. Hingga di tengah kesakitannya ia lagi-lagi harus dihajar oleh Biju. Yang pada akhirnya Biju menembak Roni yang membuat Roni tewas jatuh dari tebing dan tenggelam di laut. Sia yang melihat kekasihnya tewas di hadapannya pun tak bisa apa-apa. Sia sepertinya tidak memiliki semangat untuk hidup lagi. Hingga ketika Sia melihat hujan yang kembali turun, dia meyakini bahwa Roni telah kembali. Lalu Shin beralih keluar markas Ragab dan memang benar bahwa Roni sudah berada di sana. Tak pikir panjang, Roni pun langsung memasuki markas Ragab dan menghabisi para penjaga di setiap lantai bangunannya. Ternyata pada saat Biju menembak Roni dengan pistol kosong, karena tahu bahwa Roni itu benar. Dan oleh karena itu seketika Biju pun dibunuh oleh Ragab. Sia yang tahu keberadaan Roni pun langsung melarikan diri dari ruangan Ragab. Dan beruntung tak lama dari itu Sia pun dapat kembali bertemu dengan Roni. Roni dan Sia memutuskan untuk mengakhiri itu semua dengan menghadapi Ragab. Singkatnya mereka berdua pun bertarung. Keduanya menunjukkan skill seni bela dirinya masing-masing. Dan ketika Roni mendengar Ragab lah yang telah membunuh guru suami, lantas Roni pun langsung berdiri. Dan dengan menahan marah, Roni mengatakan bahwa guru suami masih hidup dan ada dalam dirinya. Dan seketika itu Roni terlihat memperagakan seni bela diri yang sama persis sama dengan guru suami. Dengan apa yang dilakukan oleh Roni, terbutuh waktu lama Ragab pun tewas seketika. Akhirnya tak ada lagi penghalang untuk Roni dan Sia bersatu. Dan kini Roni lah yang memimpin perguruan guru suami dan menjadi pengajar, dengan disaksikan oleh patung guru suami di hadapannya. Dan film pun habis. Nah, para Rabanas tercinta, mungkin segitu aja alur cerita bagi dari Mimin. Mungkin segitu aja dari Mimin. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, share, dan subscribe. Saya mewakili Rabanas seluruh dunia mengucapkan terima kasih.